Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai elektrolisis. Oke, kita lihat sel elektrolisis. Nah, di sini dia mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian reaksi redoksnya tidak spontan. Pada katoda adalah kutub negatif, anoda adalah kutub positif. Kebalikan dari sel Volta. Elektrolisis itu sendiri adalah penguraian suatu elektrolit menjadi unsur-unsurnya oleh arus listrik. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Pada gambar ini yang di elektrolisis adalah molten ini cairan atau leburan NaCl. Nah, di sini ada elektrode, ada dua elektrodenya. Pada elektrolisis kita menggunakan bisa elektrode inert atau bisa elektrode aktif. Tetapi pada kesempatan ini kita menggunakan yang inert. Inert itu artinya tidak bereaksi. Dia hanya menyediakan tempat sebagai tempat reaksi, mengalami reaksi. Sementara dia sendiri tidak bereaksi. Dia bisa berupa platina atau karbon. Nah, di sini ada kutub anode positif, sementara katode adalah negatif. Nah, di sini ada sumber arus. Jika kita memberikan arus listrik, maka arus listrik ini akan memberikan elektron ke katode. Ya, mengalirkan elektron ke katode. Nah, di katode ini ada ion positif akan menangkap elektronnya, mengalami reduksi. Dia akan membentuk Na. Lalu pada anion di sini anion adalah ion min, anion. Nah, anion ini akan mengalami oksidasi, menghasilkan Cl2 dengan melepaskan elektron. Nah, elektron ini kemudian akan dibawa ke sumber arus. Nah, begitu seterusnya. Jadi di sini kita bisa melihat, maka pada katode menghasilkan Na dan Cl2 jika cairan NaCl di elektrolisis. Oke. Lalu kita akan lihat secara keseluruhan reaksi pada elektrolisis. Di sini kita lihat dulu pada reaksi katoda. Katoda. Jika yang dielektrolisis larutan, artinya berupa larutan, maka ada ketentuannya. Nah, kalau ion logam golongan 1A, 2A, Al atau Mn, maka yang direduksi adalah pelarut atau air. Nah, ini dia, 2H2O. Kamu tinggal menuliskannya aja reaksi ini. Oke. Lalu, jika kation selain itu, maka yang direduksi logam itu sendiri. Pokoknya selain dari golongan 1A, 2A, Al, Mn, maka yang direduksi, ini X, N plus tambah Ne min. E ini adalah elektron, nah akan menjadi X. Di sini X adalah simbol, apapun unsurnya, reaksi ini tinggal kamu gantikan. Misalnya ini Cu, Cu2 plus tambah 2E menghasilkan Cu, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, ion H plus dari asam akan direduksi. Jadi kalau ada asam di katoda, maka H plus yang direduksi menjadi reaksi seperti ini. Nah, yang kedua, jika yang dielektrolisis leburan, seperti yang tadi kita lihat, maka yang direduksi adalah, ini dia langsung, kationnya, X, N plus tambah Ne min menjadi X. X ini adalah seperti tadi formula simbol, apapun unsurnya, X ini. Oke, lalu kita akan lihat reaksi pada anoda. Nih, jadi jika yang dielektrolisis menggunakan elektrode inert, nah pada anode kita harus melihat elektrode, sementara pada katode tidak berpengaruh. Nah, kalau elektrodenya inert, maka ketentuan berlaku adalah yang pertama, jika anion yang berasal dari ion oksi, seperti pokoknya yang ada O-nya, nah maka yang direduksi adalah pelarut atau air. Nah, ini dia. Jadi besok kalau anionnya berasal dari yang ada OO-nya, maka yang dihasilkan di anoda adalah ini.
Ini yang kamu harus tuliskan. Lalu, jika ion halida yang dioksidasi, halida itu adalah halogen, ya. Nah, ini dia. Maka maka ini kita akan tuliskan reaksi seperti ini. 2X min menjadi X2 tambah 2E min. Ini X ini adalah simbol. Misalnya 2Cl min menjadi Cl2 tambah 2E gitu. Lalu jika basa yang dioksidasi, maka ion OH- ini akan dioksidasi menjadi, nah ini dia 4OH- menjadi 2H2O tambah 4E- tambah O2. Oke, yang kedua, jika elektrolisis menggunakan elektrode aktif, nah tadi kita inert, nah sekarang yang aktif, maka yang dioksidasi elektrode itu sendiri. Nah ini dengan rumusnya seperti ini, M tambah M2 plus tambah Ne-. Oke, kita akan lihat contoh soal. Tuliskan reaksi yang terjadi di katode dan anode pada elektrolisis. Nah, di sini yang A, larutan CuSO4, ada 4, di sini kamu bisa lihat. Nah, kita lihat satu persatu. Di sini kalau yang di elektrolisis adalah larutan CuSO4, maka kita lihat apa yang terjadi di katode. Karena kationnya adalah Cu, dia selain dari golongan 1A, 2A, Al atau Mn, maka yang direduksi adalah Cu itu langsung sendiri. Cu 2 plus tambah 2E min menghasilkan Cu. Ada formulanya di belakang. Lalu di anodenya, kita melihat di sini, anode adalah anion, maka di sini adalah ada oksi. Karena dia oksi atau ada oksigennya, maka anionnya yang dioksidasi adalah H2U. Ini dia. Kamu tinggal melihat aja apa kation dan anionnya, tinggal ada formulanya seperti yang kita pelajari tadi. Oke, yang B larutan NaCl. Nah, kita akan lihat di katode NaCl. Na ini kationnya berasal dari 1A. Maka yang direduksi adalah H2O. Nah, kita tuliskan reaksi H2O, reduksi H2O. Lalu Cl- di anodanya, anionnya. Maka yang direduksi adalah, nah ini dia, halida, 2 Cl-. Nah, ini dia terjadi. Oke, yang ketiga larutan Hi. Nah, Hi dari asam di katode yang direduksi ini dia. Kamu tinggal lihat. Nah, di anode I-nya ini halida. Nah, ini dia. Disesuaikan. Jadi kita tinggal melihat, nah ini dia yang keempat, BaOH 2 kali. Di katode Ba-nya, kationnya, dia golongan 2A, maka yang direduksi adalah H2O. Sementara di anoda adalah basa, maka yang direduksi adalah OH-. Jadi kita tinggal melihat katodenya apa, kationnya apa, anionnya apa, dengan melihat ketentuan yang seperti udah kita pelajari. Oke, kita akan lihat soal nomor 2. Tuliskan reaksi yang terjadi di katode dan anode pada elektrolisis. Nah, ini kita akan lihat leburan Ti, cairan garam, dan lelehan. Ini semuanya berupa murni, tidak ada airnya di sini. Oke, kita akan lihat leburan TiO2. Karena dia leburan, maka berlaku ketentuan yang di katode mengenai leburan. Maka di katodenya yang direduksi adalah Ti. Langsung Ti sendiri. Nah, ini dia. Kemudian di anode yang direduksi, ini kita lihat dia ada O. Yang direduksi adalah, di anode yang dioksidasi adalah O-nya. O2- menjadi O2 tambah 4E. Nah, begitu juga dengan cairan garam, CuO. Karena dia nggak ada cairannya, nggak ada pelarutnya, maka dia langsung katodenya, nih. Kemudian anodenya, nah ini. Kamu tinggal lihat ketentuannya. Kemudian lelehan garam, begitu juga. Kalau lelehan garam di katode adalah kationnya langsung sendiri yang akan direduksi, sementara di anodenya adalah halidanya. Nah, soal yang ketiga. Ini tuliskan reaksi elektrolisis di katode dan anode pada larutan. Nah, di sini kita lihat ada sedikit perbedaan. Di sini larutan CuSO4 dengan elektrode Ag.
tidak menggunakan. Jika dia tidak mengatakan elektrode, maka dia dianggap menggunakan elektrode inert. Nah, di sini ada elektrode Ni. Nah, di sini juga katodenya menggunakan larutan CaCl2 dengan katode Cu dan anode PT. Oke. Di sini kita lihat larutan CuSO4 dengan elektrode Ag. Maka ketentuan akan berlaku di katode adalah elektrodenya yang akan direduksi. Nah, maaf. Ini di katodenya akan direduksi adalah kationnya Cu. Sementara elektrodenya akan di anodenya yang akan dioksidasi adalah elektrodenya. Oke. Jadi elektrode hanya berpengaruh untuk anion, sementara kation tetap. Nah, lalu larutan KCl dengan elektrode Ni. Di katodenya langsung kationnya dari K golongan 1. Nah, golongan 1 maka 1A, 2A, Al, Mn, maka yang direduksi adalah H2U. Lalu di anode karena dia elektrodenya Ni bukan inert, maka dia sendiri yang akan dioksidasi. Yang ketiga, CaCl2 dengan katode Cu dan anode PT. Nah, katodenya Ca golongan 2A, maka yang direduksi adalah H2U. Sementara di anode, dia ada Cl, maka yang direduksi adalah Cl-nya. Dioksidasi. Oke. Nah. Sel elektrolisis ini ditemukan oleh Faraday, maka kita akan belajar mengenai hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini yang pertama, menurut Faraday telah melakukan penelitian. Nah, kata Faraday, menurut Faraday, jumlah zat yang dihasilkan pada elektrode berbanding lurus dengan jumlah arus yang dialirkan. Atau disimbol dengan W, jumlah zatnya itu W sama dengan E kali F. Nah, F ini sama dengan I kali T per 96.500. Nah, IT ini sama dengan kolom per 96.500. Jadi dia bisa F, bisa juga IT, bisa juga kolom, sama. Nah, akhirnya W menjadi E, ini tetap karena F adalah IT, maka dimasukkan IT. F-nya diganti dengan IT per 96.500. Oke, di sini kita lihat 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron atau 96.500 kolom. Keterangannya, W adalah berat zat atau hasil elektrolisis dalam gram, F jumlah listrik, I adalah kuat arus, ampere, T waktu, sementara E adalah berat ekivalen. E ini rumusnya AR per valensi. Oke, kita lihat contoh soal. Jika larutan CuSO4 dielektrolisis dengan arus listrik 1930 kolom, hitunglah berat endapan tembaga ArCu 63,5 yang terbentuk di katoda. Ini penyelesaian diketahui, kita tuliskan F Faraday-nya. Nah, ini langsung diketahui dalam kolom. Oke, kolom. ArCu 63,5 yang ditanya adalah W. Nah, di sini kita masukkan W sama dengan E kali F. F ini di sini dia diketahui dalam kolom, maka kita masukkan aja langsung. 1930 per 96.500. Nah, E ini adalah AR per valensi. Nah, AR-nya 63,5 per valensi 2, Cu2 valensinya. Makanya dapatnya 31,75. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, E-nya ini 31,75, sementara F-nya ini adalah 1930 per 96.500. Nah, hasilnya 0,635 gram. Oke, soal nomor 2.
berapa gram perak atau Ag, airnya 108, yang terbentuk jika di katoda, jika arus listrik 10 ampere dialirkan melalui larutan AgNO3 selama 2 jam. Nah, diketahui di sini I-nya 10 ampere, T-nya 2 jam, AR/Ag 108, maka yang ditanya adalah W. Nah, kita langsung menggunakan E sama dengan, karena diketahui I, arusnya dan waktunya, maka kita menggunakan rumus ini. Yang tadi, pertama tadi, karena dia diketahui dalam kolom, makanya kita tidak menggunakan rumus ini. E kali I kali T per 96.500. Nah, E ini adalah AR per valensi. Ag itu, perak itu 108, valensinya 1. Jadi, masukkan ke sini. 108, arusnya ada 10. Nah, T-nya waktunya 2 jam. 2 jam itu dijadikan dalam detik 7.200 per 96.500. Nah, hasilnya 80,58 gram. Oke, kita akan melihat hukum Faraday 2. Ya, hukum Faraday 2. Nah, di sini jika arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrolisis, maka berat zat yang dihasilkan masing-masing sel berbanding lurus dengan berat ekivalen zat-zat tersebut. Kita bisa lihat W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Atau bisa juga dituliskan W1 banding W2 sama dengan E1 banding E2. Nah, W itu berat hasil elektrolisis dalam gram, sementara E adalah berat ekivalen. Yang tadi adalah AR per valensi. Oke, kita langsung lihat contoh soal. Sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan CuSO4 dan larutan AgNO3. Jika tembaga yang mengendap adalah 6,35 gram, berapa gramkah endapan perak yang terbentuk? ArCu 63,5, ArAg 108. Oke, kita buat diketahui WCU 6,35 gram, ArCu 63,5, ArAg 108, yang ditanya adalah W dari Ag. Ya, berat hasil elektrolisis dari Ag. Oke, kita langsung jawab menggunakan rumus ini. WAg per EAg sama dengan WCU per ECU. Nah, kita masukkan WAg yang ditanya, kita belum tahu. Sementara elektron valensi E-nya ini 108 per 1, makanya 108. Kita tidak cari lagi, sudah ada tadi. Nah, kemudian CU, W-nya 6,35, sementara E-nya adalah 31,75. Ini dapatnya dari 63,5 per 2. Sementara ini 108 per 1. Nah, kali silang WAG sama dengan 21,6 gram. Oke. Kita akan lihat penerapan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pada proses pemisahan atau pemurnian logam dari biji logam. Lalu pada pembuatan gas klorin dan NaOH, juga pada pembuatan perhiasan yang berlapis emas dengan cara penyepuhan. Dan banyak lagi yang lainnya, kamu bisa cari yang lainnya, Ibu hanya memberikan 3 saja. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang korosi. Apa itu korosi? Korosi itu sering kita sebut juga dengan karat, perkaratan. Nah, ini terjadi, korosi ini merupakan reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat, biasanya besi ya, dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa baru yang tidak dikehendaki. Nah, umumnya terjadi adalah yang paling mudah dioksidasi adalah mengalami korosi adalah besi. Oksidasi logam besi oleh oksigen di udara. Nah, di sini besi Fe mengalami oksidasi. Fe 2+ tambah 2E melepaskan 2 elektron. Ini E0-nya sekian. Lalu karena ada oksigen,
Nih, mengalami reduksi. Nah, ini dia. Lalu kita hubungkan, jumlahkan menjadi Fe tambah O2 tambah 2H2O menjadi Fe2 plus tambah 4OH min. E-nya sekian. Nah, Fe2 plus teroksidasi lagi. Nah, terakhir dioksidasi lagi menjadi 4 Fe2 plus tambah O2. Ini rumusnya 4 tambah 2N kali H2U. Jadi nanti biasanya N-nya berapa? Nah, 2 Fe2U3 NH2U tambah 8H plus. Nah, N ini sama dengan N ini. Oke. Logam yang E0-nya lebih besar dari 0,4 volt, sukar berkarat seperti platina, perak, emas. Oke. Nah, kita akan lihat faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Yang pertama, air dan kelembaban udara. Ya, kalau tidak ada air dan tidak lembab, maka korosi ini akan susah. Lalu elektrolit. Elektrolit ini larutan garam, asam kuat atau basa kuat. Dia merupakan media yang baik untuk transfer muatan. Lalu ada permukaan logam yang tidak rata, sehingga terjadi nanti volta secara otomatis. Lalu terbentuknya sel elektrokimia. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya korosi? Yang pertama, mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan tidak banyak oksigen. Biasanya dikondisikan dalam ruangan. Yang kedua, mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara dengan cara. Nah, jadi besinya misalnya kita dengan cara mengecat. Nah, kalau kita mengecat ini berarti melapisi dengan plastik atau minyak atau gemuk. Sehingga besinya tidak mudah bereaksi dengan oksigen. Lalu galvanizer atau melapisi dengan zinc atau seng. Nah, besinya itu dilapisi dengan zinc atau seng. Lalu elektroplating, melapisi dengan logam nikel, kromium, timah, dan timbal. Sama konsepnya, melindungi besinya. Lalu cerardizing, mereaksikan dengan asam fosfat sehingga permukaan besi tertutup dengan fosfat. Seperti bodi mobil. Nah, bodi mobil ini makanya susah karatannya. Lalu yang ketiga adalah perlindungan katodik. Nah, itu menghubungkan logam dengan logam yang mempunyai NO sangat rendah. Seperti Ag. Oke.